Pulau Lotus, saat kenyamanan membuat kita lupa tujuan. Tidak semua yang menghalangi perjalanan kita datang dalam bentuk badai. Tidak semua musuh membawa pedang. Tidak semua jebakan terlihat berbahaya. Dalam kisah Odisi, salah satu ancaman terbesar justru datang dari sebuah pulau yang damai. Tidak ada peperangan, tidak ada monster, tidak ada ancaman kematian. Yang ada hanyalah buah lotus. Siapapun yang memakannya akan melupakan tujuan perjalanannya. Mereka tidak lagi ingin pulang. Mereka tidak lagi peduli pada keluarga yang menunggu. Mereka hanya ingin tinggal, menikmati kenyamanan, dan melupakan segalanya. Sekilas terdengar menyenangkan, namun justru di sanalah bahayanya. Tidak semua jebakan terasa menyakitkan. Dalam hidup, kita lebih mudah mengenali penderitaan daripada kenyamanan. Ketika menghadapi masalah, kita tahu bahwa kita sedang diuji. Tetapi ketika semuanya terasa nyaman, kita sering lupa bertanya, apakah aku masih bergerak menuju tujuan hidupku? Pulau Lotus mengajarkan bahwa tidak semua kegagalan dimulai dari rasa sakit. Sebagian justru dimulai dari rasa nyaman yang berlebihan. Zona nyaman tidak selalu salah. Kenyamanan bukanlah musuh. Setelah bekerja keras, kita memang perlu beristirahat. Setelah berjuang, kita perlu menikmati hasilnya. Masalah muncul ketika tempat singgah berubah menjadi tempat tinggal. Ketika jeda berubah menjadi kebiasaan. Ketika istirahat berubah menjadi kemalasan. Ketika rasa cukup berubah menjadi berhenti bertumbuh. Disitulah Pulau Lotus mulai bekerja. Lotus di zaman modern. Hari ini, kita mungkin tidak menemukan buah lotus. Namun kita menemukan bentuk-bentuk lain yang memiliki efek yang sama. Media sosial yang membuat waktu berlalu tanpa terasa. Hiburan yang tidak pernah habis. Rutinitas yang nyaman tetapi tidak membawa perkembangan. Pekerjaan yang membuat kita aman, tetapi tidak lagi membuat kita belajar. Kita tidak merasa tersesat. Karena semuanya terasa baik-baik saja. Padahal perlahan-lahan kita mulai melupakan alasan mengapa kita memulai perjalanan ini. Odysseus memilih menjadi pemimpin yang tegas. Dalam kisah Odisi, beberapa awak kapal memakan buah lotus dan menolak untuk melanjutkan perjalanan. Mereka ingin tetap tinggal. Mereka merasa sudah menemukan tempat yang nyaman. Odysseus tidak membiarkan itu terjadi. Ia menarik mereka kembali ke kapal, bahkan ketika mereka menolak. Tindakannya mungkin terlihat keras, namun ia memahami satu hal. Terkadang, pemimpin yang baik bukanlah orang yang selalu mengikuti keinginan sesaat, melainkan orang yang mengingatkan kita pada tujuan jangka panjang. Kadang kita juga membutuhkan Odysseus dalam hidup. Seorang mentor, sahabat, pasangan, atau bahkan suara hati yang berkata, "Ayo lanjutkan perjalananmu. Ini bukan tujuan akhirmu." Tujuan membutuhkan ingatan. Manusia tidak selalu gagal karena kurang mampu. Sering kali kita gagal karena lupa. Lupa mengapa dulu bekerja keras. Lupa mengapa dulu belajar. Lupa mengapa dulu memulai usaha. Lupa mengapa dulu berjanji memperbaiki diri. Pulau Lotus tidak menghilangkan kemampuan. Ia hanya menghilangkan ingatan tentang tujuan. Dan itu sudah cukup untuk membuat seseorang berhenti melangkah. Penutup, jangan terlalu lama singgah. Pagi ini, cobalah bertanya kepada diri sendiri.
Apakah aku sedang beristirahat, atau aku sudah terlalu nyaman untuk melanjutkan perjalanan? Apakah rutinitasku masih membawaku menuju tujuan, atau hanya membuat hari-hari berlalu tanpa arah? Karena hidup memang membutuhkan tempat untuk berhenti sejenak, tetapi bukan untuk berhenti selamanya. Jangan sampai kenyamanan hari ini mencuri masa depan yang sedang kita bangun. Sebab dalam kehidupan, tidak semua yang tampak indah akan membawa kita sampai ke tujuan. Kadang justru yang paling berbahaya bukanlah badai yang mengguncang kapal, melainkan pulau yang membuat kita lupa bahwa kita masih harus pulang.